Muara Teboh adalah salah satu kota yang terletak di pinggir Sungai Batanghari dan Batang Teboh. Muara Teboh merupakan ibu kota Kabupaten Teboh, Provinsi Jambi. Kota ini terletak persis di Tanjung Sungai, pertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Batanghari dan Sungai Batang Teboh. Masyarakat Muara Teboh sering menyebut daerah pertemuan dua sungai sebagai ujung Tanjung. Muara Teboh merupakan kota bersejarah di Provinsi Jambi. Hal ini bisa kita lihat, banyak peninggalan bersejarah yang masih berdiri kokoh, seperti beberapa bangunan tua yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Beberapa bangunan tua yang masih dipertahankan diantaranya bangunan pasar, dermaga ponton, dan kantor pos. Sedangkan benteng Tuo, yaitu benteng tua peninggalan Jepang, kondisinya tidak terawat lagi. Sepintas tidak ada yang berbeda dengan kota-kota kabupaten lainnya di Jambi. Rutinitas kehidupan warganya dimulai sejak pagi hari menjelang. Kesibukan warganya seakan terus berjalan seiring dengan berdirinya bangunan pasar Muara Teboh. Menurut sejumlah warga yang kami tanya kapan bangunan pasar ini dibangun, rata-rata mereka menjawab dibangun pada zaman Belanda. Mereka tentunya berpedoman pada tahun yang tertera di salah satu bangunan yang bertuliskan tahun 1937. Terbentuknya suatu wilayah tentunya sangat erat kaitannya dengan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Demikian juga kota Muara Teboh yang berada persis di pinggir Sungai Batanghari dan Batang Teboh. Berdirinya Muara Teboh ini sebenarnya itu ada kata sepakat dari daerah Sumatera Barat dengan daerah Jambi. Nah, itu kata sepakat. Jadi oleh karena zaman itu boleh katakan ada kata sepakat ini, yaitu kata sepakat untuk meminang daripada seorang putri dari Minang turun ke daerah Jambi, yaitu membawa satu perahu, yaitu namanya perahu Jung. Yang dari Jambi macam tu juga mengayuhkan itu perahu Jung juga. Jadi lama-lama maka timbullah dia di daerah persimpangan antara batang sungai, waktu itu belum ada nama batang, belum ada bernama. Yang Batanghari inilah yang sudah ada bernama. Jadi akhirnya bertemu di situ. Bakatolah daripada nenek moyang. Kata orang Padang tu ne tanya serempak tiba mah gitu tanya. Jadi kata-kata serempak tiba itulah oleh kerana negeri ke belum ada bernama, dinamalah kampung ko Kampung Teboh. Oleh kerana terletaknya di muara sungai adalah dinamalah Muara Teboh. Itu. Sedangkan di bawah di sungai itu ada nama Renah, yang tadi tempat apa namanya itu Renah Tanjung Bungo zaman tu. Jadi oleh karena ada sungai juga ini terletak di antara perbatasan Batanghari dengan Batang Teboh. Batanghari ini ditimbang dengan apa namanya Batang Teboh pun ditimbang. Cara nimbangnya dacing lama lah, bukannya dacing kini kan. Jadi neng kata orang Batanghari, neng kata orang Sumatera Barat, nih barik sabungka mah tanya Batang Teboh kok tanya Batanghari ringan tanya. Ringannya sebungka. Jadi kalau macam itu tanya Batang Teboh kok yang di dalam Batang Teboh itu dinamakanlah Batang Bungkal. Ada nama sungainya Batang Bungkal. Yang Batanghari tetaplah. Masyarakat Muara Teboh sering menyebut daerah pertemuan dua sungai ini sebagai ujung Tanjung. Sejak beberapa tahun lalu, daerah ini dijadikan lokasi wisata Tanggorajo. Dinamakan Tanggorajo karena dalam sejarahnya dibangun pada zaman dahulu. Raja Jambi pernah berlabuh di daerah ini. Karena kawasan ini tepat berada di pinggir sungai.
Dulu ada nama kerajaan yang bernama Kerajaan Bangunjaya. Berdirinya Kerajaan Bangunjaya itu tahun 1625, akhirnya tahun 1670. Di bawah pimpinan yaitu Raden Julat. Raden Julat ini anak daripada Raden Kartanegara. Raden Kartanegara yaitu mendirikan kerajaan di Tanah Filih, Jambi. Berarti dekat Masjid Agung yang ada kita saksikan di kota Jambi tersebut. Jadi setelah beberapa tahun kemudian Raden Julat ini pun meninggal, ditukar dengan Raden Penembahan. Raden Penembahan itu juga selama-lama meninggal, akhirnya sampailah ke daerah namanya daerah Mortebo ini. Terbentuknya kota Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tidak terlepas dari kondisi alamnya. Jalur perdagangan kota Jambi Muara Tebo terlihat jelas dengan didirikannya bangunan dermaga yang saat ini masih dapat kita jumpai. Meskipun dermaga ini tidak lagi dipergunakan, namun dipastikan disinilah tempat bongkar muat barang dilakukan. Tidak jelas persisnya kapan dermaga ini dibangun. Oleh karena dari Padang mawa barang sampai ke Muara Tebo. Dari Jambi sampai ke Muara. Buktinya ada tanah penurunan tuh. Ada situ pelabuh kapal dulu. Kapal pelabuh menurunkan barang tuh. Baikkan apa, beras, gula, kopi di situlah, minyak kelapa. Dia bawa getah nanti dari Siko. Turun dari Tebo ini kan. Turun di situ juga bawa getah ke Jambi. Ada juga bawa getah sampai ke Rengan. Zaman tuh. Jadi kalau permasalahan Tebo ini lebih besar sejarahnya daripada daerah yang lain. Oleh karena yang dinamakan dulu Tebo ini katakan lagi dulu termasuk juga dikatakan orang Jambi Ulu. Pasar tradisional Muara Tebo berbeda dengan pasar tradisional yang ada di kota-kota lain. Bangunan yang ada sebagian besar masih terbuat dari kayu dan berlantai 2 dengan bentuk bangunan khas Belanda dan Jepang, membuat kekhasan kota sejarah ini masih terasa. Akan tetapi, keberadaan bangunan khas ini semakin terancam karena sebagian dari bangunan pasar sudah berubah menjadi bangunan ruko. Kalau zaman presiden ini kan samuan gubernur. Jadi para Cina itu kan umumnya orang pedagang. Pedagang tentu yang didagangnya adalah pembeli karet. Mencari menduduki ruko. Yang punya ruko itu orang-orang kita kampung yang mendapat hasil daripada kupon. Jadi kupon Belanda itu setiap 2 minggu sekali diterima cuma-cuma. Harapan Belanda itu kalau orang ini sudah diberi kupon, tentu dia hasil karet nanti tinggal ngambil baik. Tidak ada lagi masalah kan. Itu. Jadi maka dibangunlah ruko-ruko tersebut. Cino-Cino ini oleh karena daerah kita ini adalah daerah residen, tempat kedudukan, tempat orang pedagang dari mana-mana saya sampaikan tadi kan, dari Sumatera Barat kemari juga, dari apa dulu sebab dia daerah ke dulu kan Tebo ini kan bukan Sumatera dulu termasuk termasuk juga daerah Sumatera Barat dulunya. Jadi tempat di sekolah, tempat kedudukannya, tempat orang Belanda itu banyak kan. Belanda tahun 37 masih ada, sampai 45 juga Belanda masih ada. 48 balik lagi. Sudah tuh baru orang kita yang baru nak berdagang banyak, Cina mulai masuk. Cina paling banyak di ruko itu dulu banyak Cina. Meski dibangun pada masa penjajahan Belanda, namun bangunan Pasar Muara Tebo pada awalnya dibangun dan milik masyarakat pribumi, hasil dari perkebunan karet. Hasil dari perkebunan karet pada saat itu oleh penjajah Belanda disebut dengan sistem kupon atau dikontrak. Pasar Muara Tebo dibangun pada masa penjajahan Belanda, akan tetapi tidak dibangun bersamaan dari tahun yang tertera di salah satu sudut bangunan tahun 1937. Sementara di bagian blok lainnya
di pasar ini tidak tertera tahun kapan. Namun dari motif yang ada di antara satu blok dengan blok lainnya jelas memiliki perbedaan. Ruko-ruko itu bukannya ruko semen dah, ruko kat rumah kayu. Contoh kan ada nampak tu rumah kayu. Itu ruko-ruko yang sudah tu di bawah ke dulu oleh karena bangun itu dah mau nyelos. Los itu artinya terbuka kan. Atapnya seng boleh dipijak, tak mau patah-patah tak. Itu dibongkar. Bongkarnya itu oleh karena pemerintah kita lah, rakyat kita nak minta bongkar, jangan sampai lamu. Kalau lamu itu artinya tak ada nampak cerahnya di Kabupaten Tebo kok. Jadi semenjaklah pemimpin baru yaitu Masjid Muaz, maka kerjasama dengan rakyat dan sekalian masyarakat, bangun-bangun lamu itu dibongkar. Yang kira-kira yang merusak pandangan, bongkar bikin baru. Itu ruko yang baru di pasar tuh. Ruko-ruko sampai ke Losikan tuh kan dibangun semua tuh. Itu zaman-zaman Masjid Muaz semua. Meski dibangun oleh masyarakat pribumi, tapi pada masa penjajahan Belanda, sebagian besar yang menempati bangunan Pasar Muara Tebo, masyarakat dari keturunan Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, saat ini masyarakat dari keturunan Tionghoa tidak lagi bisa kita jumpai berdagang di Pasar Muara Tebo ini. Selain bangunan Pasar Muara Tebo, saat ini juga masih berdiri bangunan rumah yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Tepat di belakang Pasar Muara Tebo, berdiri bangunan rumah tua yang masih dipergunakan. Arah Mantus adalah salah satu tokoh masyarakat Muara Tebo yang masih menempati rumah tua yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Sebab rumah di Tebo ini rumah yang lama-lama sudah banyak direhab. Rumah-rumah saya, rumah ajudan Sultan Taha Haji Muhammad Kasim, kepala kampung pertama itu di Tebo ini. Dia sudah meninggal, kuburnya ada di seberang. Sebab Tebo ini dulu banyak dihuni orang kita Tionghoa, pedagang. Setelah PP nomor 10 tidak boleh tinggal di kecamatan, dia pindah ke Muara Bungo dan pindah ke Jambi. Ada juga pulang ke kampung, ke negara dia masing-masing. Itu. Jadi oleh karena itu Tebo ini bisa ditinggalkan. Ini adalah namanya Kota Tua. Penduduknya banyak penduduk pendatang semua. Sebagian besar bahan baku bangunan rumah tua maupun pasar di Muara Tebo terbuat dari kayu. Ada 3 rumah tua yang masih dipertahankan bentuk maupun ornamen bangunan di kota Muara Tebo ini. Sedangkan 1 rumah lagi telah direnovasi, tetapi tidak mengubah bentuk aslinya. Pada tahun 1955, kota Muara Tebo pernah ditinggal oleh masyarakatnya karena terjadi banjir besar. Jadi Tebo ini rumah boleh dilihat itu toko memang tidak ada perubahan. Toko dari tahun 41 sampai tahun 37 itu ada perubahan. Tebo ini dikenal orang dulu kota Texas, kota koboi. Nah, memang dipertahankan rumah-rumah tua oleh termasuk saya sendiri. Tidak bisa dirubah, makanya bisa dirubah, dipertahankan itu untuk sejarah rumah tua ini. Rumah peninggalan tua ini kan juga agak awet nampaknya. Gitu. Kalau rumah yang sekarang ini, ini walaupun macam mana angin kencang, tidak bergoyang nih rumah saya ini. Sudah beratus tahun. Banjir juga rumah saya ini dapat di air dulu. Tahun-tahun Waktu saat terjadi banjir dulu, penduduk yang di sini pada musim mana? Musik ke Mangunjayo, ke dusun-dusun. Banyak yang lari ke loteng. Barang pangan di-drop dari pesawat di lapangan Garuda. Itu saya ikut mengambil beras kayak segala macam kayak bahan pokok. Selain bangunan berupa rumah, tempat tinggal, dan pasar, di kota Muara Tebo ini juga masih berdiri kokoh bangunan tua lainnya, yaitu bangunan kantor pos.
Kantor pos yang saat ini masih dipergunakan adalah kantor pos cabang luar kota. Sejak berdiri yang diperkirakan sama dengan berdirinya Pasar Muara Tebo, bangunan kantor pos ini tidak pernah mengalami perubahan. Selain bangunan kantor pos, beberapa perlengkapan kantor juga masih dipergunakan. Di antaranya, sebuah brankas penyimpanan barang yang akan dikirim melalui kantor pos. Ukuran pintu brankas cukup besar. Beberapa bagian bangunan dan perlengkapan kantor pos ini rata-rata bertuliskan bahasa Belanda, seperti gantungan kunci ini. Demikian juga tulisan yang terdapat di kaca pintu ini juga bertuliskan bahasa Belanda. Seperti cap tanggal, ini untuk cap tanggal surat. Ini cap tanggal ini itu tertera tanggal, jam, bulan, dan tahun. Nah, itu gunanya untuk cap surat yang baik kita terima dari publik maupun surat terima dari kantor lain. Oke. Itu seperti ya kursi-kursi yang udah nggak bagus lagi, Pak. Terus ada brankas yang sudah nggak ada ininya, sudah nggak ada pintu kelesnya itu, Pak. Ya kalau menurut pos sendiri ya tetap ada, cuman kita tidak lepas dari pusat, Pak. Kantor pusat kita Bandung. Kita kebetulan Muara Tebo itu kan bawahan kantor pos Muara Bungo. Kita tuh sifatnya kantor pos kantor pos cabang luar kota, Pak. Jadi segala sesuatunya kita harus ke kantor pos Muara Bungo dulu. Nah, itu, Pak. Nah, penduduk kita di Tebo, menurut sesepuh Tebo di sini itu termasuk bangunan tua. Jadi dikategorikan itu kategori cagar budaya itu, Pak. Kalau saya tuh kebetulan saya menjabat atau pindah ke kantor pos Muara Tebo ini baru 1 tahun, Pak. 15 Januari 2012. Nah, jadi saya dengar-dengar juga itu kalau melihat bangunan yang sebelah di pasar itu 1937. Nah, jadi cukup tua, Pak, kalau dibandingkan untuk dengan yang bangunan-bangunan yang lainnya gitu kan. Jadi sudah kira-kira sudah wajar kalau kita masukkan sebagai cagar budaya gitu. Nah, jadi kita nanti mungkin koordinasi dengan Kepala Kantor Pos Muara Bungo bagaimana kantor pos ini dimasukkan sebagai cagar budaya. Tentu tidak lepas dari Pemda setempat, Pak, gitu kan. Tidak ada yang tahu kapan persisnya kantor pos ini dibangun. Yang jelas, pada masa penjajahan Belanda, kantor pos ini sudah berdiri. Memang kalau dari kami selaku dituakan di Tebo ini, kami ngusul supaya itu setidak-tidaknya dipelihara ataupun direhabnya seperti itulah. Cuman tidak ada dapat jawaban belum. Dan katanya ya ke iyo dan pendanaan lah. Pertama sekali macam kantor pos. Kantor pos memang utuh semacam itu sampai kini. Macam apa bangunan itulah yang bangun yang paling utuh. Macam apa bangunan dulu zaman Belanda sampai kini itu kantor pos. Sekitar 300 meter ke arah barat dari ujung Tanjung atau pertemuan Sungai Batanghari dan Batang Tebo, terdapat komplek Benteng Tuo atau Benteng Tua peninggalan Jepang. Benteng Tuo didirikan dan digunakan tentara Jepang pada masa penjajahannya. Bekas bangunan Jepang ditandai dengan bentuk bangunan yang masih utuh dan nama-nama bangunan yang sebagian masih tertera di dinding-dinding gedung dengan menggunakan kosakata Jepang. Kalau benteng tadi, kalau rumah aslinya, yang sebelah sana itu memang tidak ada punya rumah lagi, cuman batu-batunya masih ada. Gedung-gedung tua di komplek Benteng Tuo hancur, tidak terawat, dan ditumbuhi semak belukar. Yang lama-lama itu ditukar, cuma tinggal lagi yang belum dibangun, belum tukar benteng. Benteng itu bukannya tukar, habis dia ambil. Tak keruan orang yang tidak bertanggung jawab yang ngambilnya. Oknum apa telah yang ambil bikin rumah, dia ambil atap, dia ambil apanya, pasirnya. Kalau tak ada
bongkar macam tu, saya rasa mungkin 100 tahun tak akan hancur. Bukti sengnya tu boleh saya tengokkan, seng-sengnya tu. Dipijak macam balimo kita minjak dah mau ambles dah. Tu dari Meskipun demikian, diperlukan upaya dan pembenahan dari pihak-pihak terkait. Apalagi bangunan-bangunan tua seperti Pasar Muara Tebo, rumah tua, kantor pos, dermaga, dan benteng tua. Jika tidak mendapat perhatian khusus, maka bisa saja keberadaan bangunan bersejarah ini hanya tinggal kenangan. Oleh karena itu, datang dan kenali Indonesia.